Halo guys, kembali lagi dengan saya Alvesting dari Akademi Kripto. Kali ini kita akan membahas ya Crypto Technical Indicators atau CTI bagian keempat. Jadi di sini kita akan membahas ya indikator yang bernama Parabolic SAR. Jadi apa sih Parabolic SAR itu? Jadi Parabolic SAR itu merupakan alat ya yang bisa teman-teman gunakan untuk mengetahui arah pergerakan suatu aset. Jadi pada intinya Parabolic SAR ini digunakan untuk melihat tren pergerakan harga, entah itu naik, entah itu turun. Jadi siapa sih yang menciptakan Parabolic SAR ini? Jadi Parabolic SAR ini ya diciptakan oleh J. Wells Wilder Jr. Beliau ini juga merupakan penemu dari Relative Strength Index atau RSI, indikator osilator yang paling terkenal di dunia saat ini. Jadi di sini teman-teman bisa klik ya di bagian indikator ya, terus teman-teman type in ya Parabolic SAR. Di bagian situ ya teman-teman klik ya yang Parabolic SAR, dan kemudian untuk inputnya teman-teman sesuaikan aja ya sesuai dengan default, karena defaultnya trading fee itu udah disesuaikan dan di reset sesuai dengan standar semua pasar yang ada dan para perilaku investor di dalamnya. Jadi teman-teman ikut aja lah pakai Parabolic SAR yang settingannya default. Bentuk dari Parabolic SAR ini seperti ini ya teman-teman. Jadi Parabolic SAR itu titik-titik ya yang berbentuk seperti dot bintang, yang mana ada di bawah ya, di bawah harga dan juga ada di atas harga. Tujuannya menunjukkan tren dan juga mungkin ya memberikan suatu sinyal ketika akan ada suatu reversal harga. Tapi kenapa saya di sini bilang mungkin? Karena ingat ya teman-teman, nggak ada indikator yang 100%. Kadang bisa nih ya ada false alarm ya. Indikator yang menunjukkan oh ini waktunya beli ya, ternyata ini enggak ya. Makanya itu perlunya backtest dan penerapan money management yang baik. Lalu gimana cara menggunakan Parabolic SAR? Kita akan bahas ya. Jadi cara menggunakan Parabolic SAR itu ketika muncul dot ya di bawah titik harga ya, it means itu adalah potensi ya adanya suatu bullish ya atau pergerakan harga yang bullish. Jadi di situ teman-teman bisa ya membuka posisi long ya atau posisi perdagangan ke atas, dan juga targetnya sesuaikan dengan apa? Horizontal resistance. Bisa teman-teman targetin juga psychological resistance ya atau harmonic resistance. Yang mana ya di sini teman-teman pastiin ya selalu 1/2, 1/3, 1/5 dan seterusnya. Yang penting ya jangan di bawah 1/1. Karena teman-teman itu adalah gambling. Ingat ya, di sini kita trading bukan gambling. Terus put stop loss-nya di mana ya? Ini menarik ya. Put stop loss-nya yang jelas di bawah ya dari Parabolic SAR ini. Jadi stop loss-nya ini di bawah ya titik bintang ini, teman-teman. Di bawah sini adalah stop loss. Oke, atau bisa di bawah swing low dari harga teman-teman masukin. Itu juga valid ya dijadikan suatu stop loss. Tapi saya selalu sarankan cari supportnya juga ya, jangan hanya ngandelin bintangnya itu ya atau swing low-nya itu, karena mungkin ya ke-trigger ya, ketarik ke bawah dulu ya, stop loss-nya di-hit, baru dia terbang ke atas ya, nanti nangis ya nanti ya. Jadi teman-teman harus pasti dot ya, short. Tapi saya bilang ya, minimal moderate di 4, teman-teman lihat ada 3 nih. Ini long maksimal. Ya nih ya, misalkan di sini ya, harga turun ya, Parabolic SAR 1 atau 2 gitu. Wah ini tandanya apa? Tandanya ini harga ini sedang ada dalam fase penurunan. Jadi teman-teman bisa ya melakukan posisi short di sini dan kemudian mentargetkan area support, dan kemudian di sini teman-teman bisa memperoleh keuntungan ya ketika teman-teman melakukan short selling. Jadi lihat dulu ya Parabolic SAR-nya, udah muncul nih ya di atas titik harga. Ada 1 ya, ada 2 ya. Oke, saya mau masuk short di situ, dan pastikan selalu lihat setup dan juga risk to reward ketika teman-teman hendak melakukan trading. Stop loss-nya di mana ya? Stop loss-nya bisa di atas garis Parabolic SAR atau di atas dari swing high-nya ini teman-teman. Dan juga targetin 1/2 sampai 1/3. Jadi jangan sampai ke stop hand dulu ya, karena kalau stop ini kan tipikalnya biasanya diangkat dulu teman-teman ke atas ya. Dibunuh dulu stop loss-nya, liquidity hand, deviation, turun, jatuh harganya. Diambil dulu ya ikan-ikannya yang ada di atas, menjebak dua trader ya, yang nge-short terlalu early ya, atau yang nge-long setelah breakout. Ini biasanya dibunuh dulu. Jadi teman-teman harus paham ya di sini gamenya. Dimana udah paham ya cara menggunakan Parabolic SAR. Saya anggap ini ya relatif lebih mudah ya, mirip dengan Bollinger Band. Jadi teman-teman bisa gunakan ini di strategi trading teman-teman. Jangan lupa di backtest ya. Nah di sini saya yakin teman-teman udah paham cara nerapin Parabolic SAR. Jadi jangan lupa ya teman-teman di backtest dulu ya, terus kemudian teman-teman
terapin risk dan money management yang proper. Saya Alvesting dari Akademi Kripto, sampai berjumpa di video selanjutnya. Ini stop loss ini di tempat yang proper. Jadi saya bilang nih, kalau teman-teman mau agresif, keluar satu dot itu bisa langsung long. Keluar sakit lah ya, dilihat 2-3. 2 itu cukup ya, 3 itu agak terlambat. Tapi konfirmasinya lebih mantap, apalagi lihat di candle H1, kan. Tapi teman-teman ingat ya, kalau 3 itu biasanya udah kehilangan momentum yang cukup. Sehingga teman-teman ya, 2 itu sudah dianggap cukup bagus. Lalu selanjutnya teman-teman bisa sell short ya, ketika muncul ya dot bintang ya di atas garis harga. Jadi ini udah naik ya, setelah naik itu ternyata muncul lagi nih ya parabola